Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan lanjutkan tutorial dasar QGIS. Lanjut ke topik selanjutnya yaitu data vektor. Data vektor memiliki berbagai jenis. Ada yang point, kemudian polygon, kemudian ada yang line. Pertama-tama untuk memainkan data vektor di QGIS, sebelum kita ke data vektor dulu, kita coba add base map di QGIS dulu. Dengan caranya yaitu kita cari link dari base map itu. Bisa dilihat di sini di website. Nanti saya taruh di deskripsi linknya. Di sini banyak pilihannya base mapnya, yaitu ada Bing Map, terus ada S3. Coba kita ambil yang S3 Satellite. Kemudian di copy URL-nya. Kemudian kita kembali ke QGIS. Kemudian di bagian browser, coba kita atur dulu. Di XYZ Tiles, diklik kanan, kemudian New Connection. Kemudian kita namai base map-nya ini bakalan bernama apa. Coba kita namai dengan base map S3 seperti ini saja. Kemudian kita paste link yang tadi kita copy. Kemudian klik OK. Kemudian otomatis muncul di sini. Kemudian kita klik kanan, atau tidak langsung saja di drag menuju ke project. Kemudian akan muncul seperti berikut ini. Kemudian siap untuk materi utama kita pada kali ini, yaitu data vektor. Baik, kita langsung saja untuk coba untuk membuat sebuah SHP baru. Di bagian browser, kita bisa milih di mana tempat kita membuat SHP baru itu, di mana kita bisa memilih. Coba kita di data D, kemudian terserah di folder mana. Misalnya di folder belajar ini kan. Kemudian diklik kanan, kemudian dipilih new, kemudian save file. Kemudian kita bisa memilih atau menamai SHP ini bakalan bernama apa. Coba dinamai dengan belajar saja. Belajar point, coba. Point, kemudian encodingnya benar, sudah UTF-8, kemudian geometry type-nya ini kita ubah jadi point. Ini sudah biarin saja. New field-nya juga dibiarkan saja, tidak apa-apa. Kemudian klik OK. Kemudian kita coba untuk kita otomatis SHP yang tadi kita buat itu langsung muncul di folder belajar ini. Langsung kita drag saja ke sini. Kita sudah siap untuk dioperasikan. Dan klik toggle editing.
kemudian add point feature. Kemudian coba kita titik ke gunung-gunung saja ya. Ini jika kita klik tadi, kita buat titik baru gitu, langsung muncul permintaan kita mengisi ID. Jika kita tidak diisi, otomatis akan nol. Jadi ini hanya opsional saja, tidak sebuah kewajiban, tapi dinamai saja satu saja, tidak apa-apa. Kemudian coba di sini, coba kita kosongin saja. Oke. Kemudian di sini, misalnya di sini, kemudian ini nomor 2 misalnya. Dan seperti ini. Ya, kemarin saya juga belum memberitahu ada pen map ini untuk menggeser-geser base mapnya. Jadi ketika kita menitik begini, misalnya begini, kemudian nomor 3, kemudian kita mau ke sana, misalnya mau ke arah timur, kita klik ini, geser menggunakan alat pen map ini. Kemudian kita coba cek atribut tabelnya dengan klik kanan, kemudian open atribut table. Bisa dilihat di sini titik yang tadi kita buat yang tidak diisi ID-nya itu 0. Dan kita juga bisa isi di sini. Kita isi 4. Seperti ini. Kemudian cara untuk men-select feature dengan cara klik select feature ini. Ada pilihannya by polygon, by freehand, by radius. Kalau by ini otomatis ini berbentuk persegi panjang atau rectangle. Seperti ini bakal men-select ini. Coba saya ganti simbologinya dulu dengan cara coba ini dihilangin dulu. Diklik, kemudian klik ini juga bisa open layer styling panel. Kemudian diklik. Ntar ini rada salah. Ini kemudian ganti warnanya menuju merah misalnya. Nah, ini sudah berganti. Nah, misalnya kita mau men-select 2 titik ini. Tinggal, nah, sisanya kan tidak terselect ini. Yang ini tidak warna kuning, ini warna kuning. Ini warna kuning, ini tetap warna semula. Kemudian kita bisa klik jika mau membatalkan selectnya, kita bisa deselect feature ini tombolnya. Kemudian sudah tidak terselect lagi. Kemudian ada yang polygon. Ini sistemnya sama tapi cuma beda caranya, beda metode saja. Lebih baik pakai ini, lebih nyaman kalau berhadapan dengan data yang seperti ini. Kemudian kita coba untuk membuat SAP baru lagi, tapi geometri type-nya yang berbeda. Coba klik kanan, kemudian new, kemudian shape file, kemudian line string. Geometri type-nya line string, kemudian ini diganti menjadi kemudian klik OK, kemudian membuat lagi yang polygon. Belajar
ganti jadi poligon dan klik OK. Kemudian kita add, menuju drag saja ke sini, dan yang poligon. Kemudian kita coba yang lain dulu. Caranya sama, langsung klik toggle editing ini. Kemudian klik add line feature. Data vektor yang tipenya line ini bisa untuk mengukur panjang. Contohnya seperti panjang jalan. Coba kita digitasi seperti ini. Kalau kita klik, ini bisa terlihat ada garis merah yang putus-putus itu. Klik kanan, klik kiri, maaf. Baca seperti ini. Kemudian jika sudah, itu klik kanan. Kemudian dinamai 1. Kemudian ini berwarna abu-abu, warna defaultnya kita bisa ganti menjadi warna biru misalnya. Klik apply. Kalau dari kejauhan tidak kelihatan, kalau dari zoom skala yang kecil ini bisa terlihat. Kemudian kita coba untuk yang belajar yang poligon. Caranya sama, toggle editing, kemudian kita coba untuk delineasi sawah saja. Seperti penampakannya sawah. Atau kebun ini. Kemudian klik add polygon feature. Coba kita yang sebelah sini. Klik sudutnya yang salah satu sudutnya, kemudian arahkan ke sudut yang lain. Klik kiri, kemudian sudut yang lain lagi. Klik kiri lagi, kemudian klik kiri lagi. Kemudian jika sudah, klik kanan. Dan ID-nya 1 saja. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa mengatur simbologi. Simbologi ini dalam artian warna dan ukuran, kemudian transparansi itu kita bisa ubah. Kita coba ubah dulu yang poligon. Ini di layer styling ya, ini kalau dipencet ini hilang, kalau di open akan muncul. Kemudian kita bisa ubah di sini. Ini ada pilihannya line, point yang kita buat tadi. Coba di poligon dulu. Kemudian colornya kita bisa ubah ke orange misalnya. Otomatis ini kalau live update-nya di uncheck, ini tidak langsung update. Tuh. Kalau live-nya di uncheck pasti langsung update, misalnya ke hijau. Kemudian kita juga bisa edit ke transparansi, maksudnya hanya outline-nya saja yang muncul. Kita caranya ke awalnya seperti ini, kemudian simple fill, klik, kemudian fill color, klik drop down, simbol drop down ini, kemudian cek centang transparansi fill ini, diklik saja. Nah, kemudian seperti ini, kemudian stroke color ini kita bisa ubah
menjadi warna yang lebih terlihat, misalnya warna kuning atau warna merah. Oh iya, kuning saja. Kuning, kemudian ketebalan dari garisnya itu bisa diatur, misalnya diturunin juga bisa, dinaikkan juga bisa jadi 1 mm seperti ini. Kemudian opacity ini juga kita bisa ubah. Ini coba kita ubah dulu warnanya dulu, coba seperti berikut ini kan. Kemudian opacity-nya kita ubah. Opacity ini seperti kalau 100% akan jelas seperti ini, kalau 50% ini akan samar-samar. Semakin kecil nilai opacity-nya, semakin hilang value-nya. Nah, 50% akan samar-samar, bisa terlihat penampakan aslinya dan warna dari poligonnya. Kita ubah saja menjadi 50%. Mungkin kita menuju ke yang lain. Jika ingin langsung ke pol atau data yang berada, maksudnya mau langsung ke titik dari data line ini, kita langsung ke pencet zoom to layer. Nah, ini kita langsung teleportasi menuju data line ini berada. Kita langsung bisa mengganti. Ini langsung ganti ya. Kalau kita klik ini langsung di layer stylingnya ini otomatis ganti. Kita bisa ganti ketebalannya jadi 1. Nah, ini kan bisa tampak dari jauh. Opacity-nya juga bisa diatur. Kemudian di point juga, kalau kita klik kanan zoom to layer, nah, ini karena kan jaraknya berjauhan, makanya tidak langsung ke zoom ke titik ini kan nggak bisa. Cuma seperti ini zoom to layernya. Kemudian, nah ini kan bisa membesarkan ukuran dari point ini sendiri. Kemudian materi selanjutnya yaitu kita coba untuk edit dari data ini. Coba edit dari polygon ini. Yang pertama yaitu kita bisa move. Coba kita klik yang polygon. Kemudian pastikan dulu kita cek toolbar, caranya seperti ini. Di panel ini klik kanan. Kemudian di toolbar ini kita harus cek advance ini. Advance digitizing toolbar ini harus tercentang. Kalau nggak tercentang bakalan tidak muncul. Kalau tercentang bakalan muncul toolbar seperti ini. Ini ada move feature, kita bisa pindah ini di sebelahnya juga bisa, di sini juga bisa, sesuka hati kita. Kita kembalikan. Kemudian ada rotate, ini bisa merotate 75 derajat, 90, sesuka hati kita. Contohnya seperti ini juga bisa, seperti ini juga bisa, dan kita juga bisa mengembalikan seperti semula. Kemudian ada scale. Scale ini seperti membesarkan. Jika kita tarik mouse kita, bisa membesar ataupun mengecil. Ini main pergerakan mouse-nya, atau juga bisa nulis di sini.
50. Nah, ini kan menjadi besar. Ini 1 seperti ini. Bisa di Ctrl Z untuk mengembalikan atau mengundo buah aktivitas kita yang tadi. Simplify ini menyederhanakan data original kita. Misalkan smooth. Nah, ini kan jadi sudut ini hilang. Ini lebih advance juga sih. Kemudian reshape ini juga mengubah atau membuat lagi atau membentuk lagi dari data awal kita. Seperti gimana? Seperti ini. Nah, di kanan. Kemudian split feature. Split feature ini membagi atau memotong SHP kita atau poligon ini menjadi 2 SHP, menjadi 2 data. Kan awalnya seperti ini. Open atribut tabel kan hanya satu saja. Coba kita split dengan cara select dulu. Klik ini, select feature by area ini. Klik sampai berwarna kuning. Kemudian klik split feature. Kemudian kita coba atur dulu. Soalnya terlihat. Bentar. Seperti ini. Diklikkan. Klik kiri dari sudut sini, kemudian ke arah sini, dan jika sudah, klik kanan. Nah, dia select. Jika kita lihat di atribut tabelnya, akan menjadi 2. Nah, ini yang satu, yang ini yang baru saja kita potong, kemudian data awalnya ini ID-nya 1. Menjadi ID yang baru. Bisa kita ganti seperti berikut ini. Kemudian jika kita tidak menselect poligonnya, kita coba split. Juga bisa. Dan akan menjadi 4 ID. Kemudian kita juga bisa menyatukan kembali poligon-poligon yang sudah kita pecah ini menjadi 1 ID atau 1 data. Dengan cara kita select dulu, kemudian merge selected feature, dan klik OK saja, kemudian menjadi 1 lagi. Jadi 1 lagi. Kemudian kita juga bisa melakukan hal yang sama di data type yang berbeda, yaitu line misalnya. Kita bisa move
kita bisa rotate, kita bisa scale, sama saja, cuma data type-nya saja yang berbeda. Kita juga bisa split, tapi tidak terlihat. Mungkin sampai sini dulu tutorial dari saya. Kita akan lanjut ke tutorial atau penjelasan dari atribut tabel di video yang berikutnya. Dari saya sampai sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.